Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita buka Roma pasal 6. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca secara bergiliran, Bapak Ibu bisa semua berdiri bersama. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali tidak, bukankah kita telah masuk bisa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Bukankah tidak kita dilakukan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam Sang supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, Dia juga dibangkitkan dalam hidup. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia akan berkata disalibkan, supaya untuk dosa kita tidak berkuasanya. Oleh karena kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dunia dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, kematian hidup selamanya, dan hidupnya adalah kehidupan Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab hidup kita adalah dosa dan berkuasa lagi dalam tubuh yang fana, supaya kamu jalankan hidup lebih ringan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang ayat yang di bawahnya. Ya dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu, terima kasih. Mati dan bangkit bagi Kristus. Nah Bapak Ibu, kita masih ada dalam masa raya kebangkitan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit buat Bapak Ibu? Semua percaya di sini, amin? Nah, jika Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, jika kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu, apakah hidup kita sudah sepadan? Apakah hidup kita sudah sepadan? Apakah hidup kita sudah sejalan dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Nah, ini menjadi pertanyaan perenungan bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita, kalau kita mengatakan dan mengaku bahwa Yesus sudah menyelamatkan hidup saya, apakah hanya sampai di situ? Sebatas kita mengakui dan percaya Bapak Ibu, lalu kita hidup ongkak-ongkak kaki saja? Ataukah ada yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ada yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ataukah sekali selamat tetap selamat? Tidak Bapak Ibu. Keselamatan harus terus dikerjakan. Amin. Kerjakanlah keselamatan dengan penuh takut dan gentar Bapak Ibu. Amin. Dan hari-hari ini kita harus mengerjakan bagian kita, sehingga keselamatan itu tidak hilang dari tangan kita Bapak Ibu. Tuhan memberikan keselamatan kepada semua orang, tetapi untuk terus menjaganya ada di tangan kita Bapak Ibu. Ada harus kita lakukan. Ada yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, hargailah kasih karunia Allah.
karunia Allah, Bapak Ibu. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 1 tadi yang kita baca, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan ini muncul, Bapak Ibu, sengaja dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 1, karena Paulus ingin mengantisipasi kesalahpahaman yang bisa disalahartikan. Nah, kalau kita membaca Roma 5 ayat 20, coba Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Garis bawahi, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu, bahaya yang muncul kalau orang salah menafsirkan ayat ini. Oh, nggak apa-apa, kita bikin dosa aja. Bikin dosa aja sebanyak-banyaknya, karena semakin kita banyak bikin dosa, maka semakin banyak juga kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Dan ini pemahaman yang salah, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang memakai ayat ini untuk terus hidup di dalam dosa, untuk tidak menghargai kasih karunia Allah, Bapak Ibu. Karena berpikir bahwa siapa sebanyak-banyaknya kita melakukan dosa, toh ada kasih karunia. Makanya Paulus di ayat yang tadi kita baca, Roma pasal 6, Paulus mengungkapkan pertanyaan demikian, Bapak Ibu. Makanya Paulus di ayat yang tadi kita baca, Roma pasal 6, Paulus mengungkapkan pertanyaan demikian, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk menghargai kasih karunia Allah, Bapak Ibu. Nah, kata dosa yang dipakai dalam Roma pasal 6 ini, Bapak Ibu, hamartia. Hamartia artinya gagal untuk mencapai sasaran. Hamartia artinya gagal untuk mencapai sasaran. Manusia berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Manusia berusaha untuk bisa mengalahkan kuasa dosa di dalam hidupnya, tetapi selalu gagal untuk mencapai itu, Bapak Ibu. Melakukan apapun selalu gagal dan terus gagal. Karena terus gagal, maka dibutuhkan apa? Kasih karunia, Bapak Ibu, amin. Karena manusia sering gagal mencapai kebenaran ilahi, seolah memberikan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Allah bagi manusia yang tidak sepantasnya manusia terima, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti dan memahami bahwa kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak pantas untuk kita terima, maka kita akan sangat menghargai kasih karunia itu. Amin, Bapak Ibu. Kita akan sangat menghargai, karena kita tahu bahwa kita tidak pantas untuk menerima. Kita tidak layak untuk menerima kasih karunia. So, jangan bermain-main dengan dosa hanya untuk menambah kasih karunia Anda, Bapak Ibu. Tidak. Jangan pakai Roma 5 ayat tadi untuk memegang itu lalu berkacang terus di dalam dosa. Tidak, Bapak Ibu. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak akan, Bapak Ibu. Suatu saat, waktu kita terus hidup di dalam dosa, dan kalau kita bukan di Cimatus, ada di neraka. Siapa yang mau disalahkan, Bapak Ibu? Allah memberikan kasih karunia kepada kita karena apa, Bapak Ibu? Karena kita tidak mampu. Kita selalu gagal untuk mencapai sasaran itu hidup benar. Kita selalu gagal dan terus gagal. Karena Tuhan melihat kegagalan manusia untuk bisa menguasai dirinya dari dosa. Akhirnya Dia memberikan kasih karunia. Dia turun dari tahtanya menjadi sama seperti kita manusia, hanya tidak berdosa dan harus digantung di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita. Bukankah itu karya yang hebat, Bapak Ibu? Amin. So, mari jangan remehkan kasih karunia, Bapak Ibu. Jangan remehkan kasih karunia. Karena ada saatnya kasih karunia itu akan kembali diangkat. Kasih karunia ada saatnya akan diangkat dari kita, Bapak Ibu. Dan waktu kita mencarinya sudah tidak dapat lagi. Jangan meremehkan kasih karunia. Ingat, kasih karunia itu pemberian Allah bagi kita yang tidak pantas, tidak layak untuk menerima. Selayaknya kita yang harus disalib, Bapak Ibu. Selayaknya kita yang pantas untuk disalib, Bapak Ibu. Karena dosa dan pelanggaran kita. Kita yang harusnya di situ,
Tapi kasih karunia Allah menyelamatkan kita dari dosa. Mari, kalau ada orang-orang yang memakai ayat tadi, salah paham dengan ayat tadi, mari bilang kepada mereka, "Hei, kau tidak pantas menerima kasih karunia. Itu cuma pemberian Allah. So tidak ada yang bisa memegahkan diri." Amin Bapak Ibu. Dan kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang hebat. Sangat-sangat luar biasa. Cuman karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Oh, saya rajin masuk gereja. Oh, saya baca Alkitab dari sekian pasal. Saya doa sekian jam. Lalu bangga di depan semua orang bahwa kita tetap diselamatkan saja. Sekali selamat tetap selamat. Dan lakukan Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan. Jangan lagi kita meremehkan kasih karunia Allah. Hargai kasih karunia Tuhan. Hargai kasih karunia Tuhan. Jangan bermain-main di dalam dosa. Dan hal yang kedua, tidak hidup lagi di dalam dosa. Jadi jika kita mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan dan Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, maka yang harus kita lakukan ini Bapak Ibu, tidak hidup lagi di dalam dosa. Amin. Bapak Ibu, sehingga ada orang yang tahu kata punya hati selain Tuhan. Sehingga ada orang yang tahu kata punya kehidupan dan kata ada sendirian. Benar Bapak Ibu? Entah di kamar, di mobil pribadi, di toilet atau di mana, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apa yang kita lakukan, hanya kita dan Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Bahkan siang ini kita duduk di gereja pun, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apakah kita masih hidup di dalam dosa atau tidak Bapak Ibu. Dan ini jadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Tidak hidup di dalam dosa artinya apa Bapak Ibu? Mati terhadap dosa. Amin. Tidak hidup di dalam dosa artinya kita mati terhadap dosa. Dan namanya mati, orang mati sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi Bapak Ibu, benar? Ya kan? Namanya orang sudah mati sudah tidak bisa melakukan apa-apa. So kalau kita mati terhadap dosa, berarti kita sudah tidak melakukan dosa lagi. Kira-kira begitu bagaimana? Ya kan Bapak Ibu? Jadi mari, sudah sepantasnya hidup kita tidak lagi dipenuhi dengan hidup yang berdosa, kehidupan yang berdosa, diikat terus oleh dosa, diperbudak terus oleh dosa. Kalau kita terus hidup di dalam dosa, kita diikat Bapak Ibu, kita menjadi hamba dosa. Ya, namanya hamba, dia akan tunduk, dia akan tetap tunduk, bikin ini, bikin itu, sana, ke sana, kemari, gitu. Diperintahkan, diperbudak, tidak ada hak, Bapak Ibu, diperbudak terus. Apakah kita sampai siang ini masih diperbudak oleh dosa, Bapak Ibu? Apakah ada dosa yang masih mengikat ini masih diperbudak oleh dosa, Bapak Ibu? Apakah ada dosa yang masih mengikat kita sehingga kita sulit untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau masih ada dosa sampai siang ini Bapak Ibu, mari terima karya keselamatan, terima karya kematian dan kebangkitan Kristus yang memberikan kebebasan. Amin. Tuhan mati dan bangkit untuk membebaskan kita sehingga kita akan dibebaskan dan tidak menjadi budak dosa lagi Bapak Ibu. Waktu Kristus bangkit, kerajaan maut diambil kembali, maka kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Tidak ada lagi hukuman, amin. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. So makanya saya bilang dari awal tadi, kalau kita mengatakan bahwa kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, tapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka pertanyaan tadi jawabannya adalah tidak benar. Benar Bapak Ibu? Tidak benar. Karena pengakuan saja yang ada di mulut kita bahwa kita adalah orang percaya yang sudah diselamatkan, tapi hidup kita tidak sejalan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita adalah pembohong-pembohong yang luar biasa. Benar Bapak Ibu? Tuhan mau supaya kita jangan hidup lagi di dalam dosa. Tuhan mau supaya kita jangan lagi diperbudak oleh dosa. Dia memberikan kasih karunia untuk kita. Mari terima dia Bapak Ibu. Mari sungguh-sungguh jika engkau diikat, engkau
tidak bisa lepas dari satu dosa. Mari datang bikin pengakuan. Kau akan didoakan dan kau akan bebas. Amin. Dan poin yang terakhir masih sejalan. Hidup dalam kebenaran. Ya. Tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran. Kita menyerahkan hidup kita menyerahkan tubuh kita, bukan lagi untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi dipakai untuk senjata kebenaran. Dan kebenaran di sini Bapak Ibu adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan kehendak Allah adalah hidup kudus, hidup suci, hidup benar di hadapan Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mungkin ada yang berpikir, ya kita kan masih manusia, Ibu Pendeta, masih suka bikin dosa. So bagaimana? Bapak Ibu, ada perbedaan antara orang yang terikat dengan dosa, orang yang hidup di dalam dosa. Memang manusia masih daging kok Bapak Ibu, masih suka ya salah-salah serangkat sedikit. Tapi orang yang hidup benar Bapak Ibu, ya, orang yang mau hidup benar, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, waktu dia bikin dosa, langsung Roh Kudus kasih warning di hatinya. Dia akan takut dan gentar Bapak Ibu. Dia akan takut dan gentar, dan dia akan datang dan selesaikan di hadapan Tuhan. Detik itu juga Bapak Ibu. Detik itu juga dia akan tenang waktu dia melakukan dosa, dan dia akan mengaku di hadapan Tuhan. Hari itu juga Bapak Ibu. Tapi orang yang diikat oleh dosa, dia akan terus diikat. Waktu dia jatuh, dia nggak bisa bangkit. Kenapa? Karena dia lagi diikat. Orang yang lagi diikat mana bisa berlari. Dia akan terus di situ Bapak Ibu. Tapi kita yang tidak diikat, waktu kita jatuh di dalam dosa, kita bangkit dan kita berlari kembali. Karena kita tidak diikat. Bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu? Dan orang yang diikat, dia nggak bisa bangkit. Dia mau bangkit tapi nggak bisa. Dia nggak bisa berlari. Karena dia sementara diikat. So perlu untuk dibebaskan. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi sampai siang ini, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, pastikan waktu akan berbuat dosa, akan punya rasa gentar, sehingga kau tidak akan berlama-lama di dalam dosamu, dan kau akan mengaku dan bangkit kembali Bapak Ibu. Tapi jika engkau masih diikat, mari siang ini bebaskan dirimu di dalam kasih karunia Allah yang memberikan keselamatan bagimu, yang akan menolongmu untuk kembali bangkit bersama dengan Tuhan. Sehingga keselamatan itu, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan akan terus kita pegang sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan menjadi mempelai-mempelai yang siap untuk menikah dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Yang sudah dibebaskan, yang percaya bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih karunia Allah yang luar biasa, yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Mari hargai kasih karunia itu. Amin. Mari jangan hidup lagi di dalam dosa, dan mari kita mau hidup di dalam kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.